Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Supriyanto Sugiarto sebagai dosen pengampu mata kuliah fikih muamalah dan juga teman-teman yang saya sayangi. Di sini kami kelompok 11 ingin menyampaikan presentasi dengan tema tas'ir dan ikhtisar. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami, yakni yang beranggotakan 2 orang. Saya dengan NIM 224444, juga teman saya bernama Gilbert Sudadinafa dengan NIM 22404035. Langsung saja kita lanjut presentasi yang pertama, yakni dengan teman saya. Pembahasan yang pertama yaitu tas'ir. Pengertian tas'ir. At-tas'ir al-jabari atau at-tas'ir yaitu penetapan harga, sedangkan al-jabari yaitu secara paksa. Penetapan harga secara paksa biasanya melalui kekuasaan atau pemerintah. Dalam fikih Islam ada 2 istilah yang berbeda yang harga suatu barang, yaitu as-saman dan as-syir. As-saman adalah patokan harga yang menyangkut kesatuan barang, sedangkan as-syir adalah harga yang berlaku secara aktual di pasar. Dasar hukum dari tas'ir yaitu Quran surat An-Nisa ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ar-rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu illallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairu wa ahsanu ta'wila, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul atau Muhammad dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Al-Quran dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Materi yang ketiga yaitu macam-macam tas'ir. Ulama fikih membagi at-tas'ir itu kepada 2 macam. Yang pertama, harga yang berlaku secara alami tanpa campur tangan pemerintah. Yang kedua, harga suatu komoditas yang ditetapkan pemerintah. Yang keempat yaitu syarat-syarat tas'ir. Negara mempunyai batasan tertentu dalam melakukan intervensi dalam masalah ekonomi. Adalah sesuatu yang aktual, diakui dan tidak mungkin dipertanyakan kembali. Islam memberi advokasi yang lantang terhadap kemerdekaan dan mencegah adanya pembatasan ketat yang tidak semestinya, khususnya dalam masalah ini adalah untuk menegakkan keadilan. Yang kelima yaitu praktek tas'ir. Tas'ir adalah pematokan harga, bisa juga berupa kesepakatan atau harga tertentu. Pematokan atau pembatasan harga biasanya dilakukan oleh penguasa melalui departemen atau instansi terkait. Dalam praktik pembahasan harga itu ada dalam 2 bentuk. Yang pertama, pematokan harga maksimum, yaitu harga tertinggi adalah dengan mematok harga tertinggi, penjual tidak boleh menjual dengan harga yang lebih tinggi. Ini biasanya untuk melindungi konsumen dari eksploitasi oleh penjual. Yang kedua yaitu pematokan harga minimum atau harga terendah, yaitu dengan mematok harga terendah, pedagang dilarang membeli dengan harga yang lebih rendah. Biasanya ini untuk melindungi produsen. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang ikhtikar. Untuk mengenai ikhtikar artinya menimbun barang agar yang beredar di masyarakat berkurang, lalu harganya naik. Yang menimbun memperoleh keuntungan besar, sedangkan masyarakat dirugikan. Kata ikhtikar berasal dari kata azul atau aniaya dan isa'ah al-musyarah, yakni merusak pergaulan. Kata ini berarti upaya penimbunan barang dengan dagangan untuk menunggu melonjaknya harga untuk mendapat keuntungan yang besar.
Imam Al-Ghazali mendefinisikan dengan penyimpanan barang dagangan oleh penjual makanan untuk menunggu melonjaknya harga dan penjualannya ketika harga melonjak. Itu untuk pengertian ihtikar. Selanjutnya dasar hukum ihtikar ada pada surat An-Nisa surat keempat ayat ke-29 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Quran surat An-Nisa ayat 29. Selanjutnya kriteria ihtikar dalam Islam. Menurut Yusuf Qardawi, penimbunan itu diharamkan jika memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, dilakukan di suatu tempat yang penduduknya akan menderita sebab adanya penimbunan tersebut. Yang kedua, penimbunan dilakukan untuk menaikkan harga sehingga orang merasa susah dan supaya ia mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Untuk bab selanjutnya yakni hukum ihtikar menurut pendapat ulama. Menurut ulama Maliki, ihtikar hukumnya haram secara mutlak, tidak dikhususkan untuk bahan makanan saja. Untuk yang kedua, mazhab Hanafi secara umum berpendapat ihtikar hukumnya makruh tahrim. Makruh tahrim adalah istilah hukum haram dari kalangan usul fikih mazhab Hanafi yang didasarkan pada dalil zonni atau yang bersifat relatif. Yang ketiga, menurut ulama Syafi'i, ihtikar hukumnya haram berdasarkan hadis Nabi dan ayat Al-Quran yang melarangnya melakukan ihtikar. Untuk yang keempat, ulama mazhab Hambali juga mengatakan ihtikar diharamkan syariat karena membawa mudarat yang besar terhadap masyarakat dan negara. Karena Nabi SAW telah melarang melakukan ihtikar terhadap kebutuhan manusia. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Jika ada kurangnya kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan silahkan bertanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.